Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi ulumi wa bikum fid darin amin. Para jamaah yang hadir pada malam ini, masih kita malam ini seperti biasa melanjutkan pelajaran kita pengajian mingguan. Sekarang giliran kitab Al-Azkar An-Nawawi, masih pembahasan tentang rukun sholat yang keempat, yaitu tentang bacaan Al-Fatihah. Ya, dari pembahasan kemarin udah kita ketahuin, Fatihah enggak sekedar kita baca begitu aja, tapi dengan persyaratan-persyaratannya. Di antaranya tartib. Tartib itu sesuai urutan mushaf di Al-Quran. Ada 7 ayat. Termasuk Bismillah itu ayat harus kita baca. Kalau ada di sini banyak masjid-masjid nggak baca Bismillah, banyak tuh sekarang tuh. Banyak masjid-masjid yang nggak baca Bismillah. Nggak bisa kita ngikutin dia tuh. Kita mesti mufarokoh, nggak sah kita ngikutin dia tuh. Kecuali dia baca tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Karena kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i Bismillah wajib. Karena kita nggak boleh meyakini batal imamnya. Dalam syarat sholat jamaah tidak boleh meyakini batal imamnya. Ketika dia tidak membaca Fatihah Bismillah, maka kita meyakini dia batal bacaannya, kan begitu. Itu diantaranya tartib. Dan dalam Fatihah selain disunahkan tartib, kita disunahkan mualah, terus menerus. Boleh berhenti sekedar napas, tanafus, satu napas. Jangan berhenti lama-lama dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti ngasoh, putus, batal bacaan Fatihahnya. Wajib diulangin tuh. Jadi nama Fatihah kecuali ada uzur, batuk dia, batuk gitu. Kalau emang dia bersin, boleh bersin aja, tapi jangan pakai ngucapin alhamdulillah. Ini bersin, hasim, alhamdulillah. Nah, bersin yang model begitu memutuskan bacaan Fatihah. Karena zikiran alhamdulillah itu enggak ada hubungannya dengan sholat. Ada yang memutuskan Fatihah tapi yang boleh, udah kita bahas kemarin. Misalnya imam baca amin, waladhdallin, kita amin tuh. Ini biasanya di tarawih ini. Dalam sholat tarawih imam kan bacanya cepet tuh, apalagi rakaat kedua kulhu. Jadi kita jangan dengerin bacaan Fatihah imam dulu. Imam baca Fatihah, kita kejar baca Fatihah imam. Karena imam bacanya kulhunya cepet, riwasol lagi. Qul huwallahu ahadunillahu somad. Wah, begitu cepet. Jadi ketika imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga tuh. Karena apa? Kalau kita tungkulan dengerin, tungkulan ya orang sini ya. Kita tungkulan nungguin bacaan imam Fatihah. Ternyata imam baca kulhu. Imam ruku, jangan kita bilang kan udah ditanggung imam, lah nggak bisa. Kalau mazhab Syafi'i harus ngikutin imam, harus baca Fatihah kecuali masbuk yang datang imam udah baca surat, udah dikit lagi ruku, dia baru baca. Tapi dengan syarat udah kita pelajarin, datang nggak usah pakai baca yang sunnah. Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, aku niat sholat fardu maghrib misalnya, dalam hati Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah pakai auzu, nggak usah pakai doa iftitah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, kita ruku tuh, itu namanya masbuk. Ada yang boleh tidak baca Fatihah siapa? Makmum masbuk tuh, catatan tuh. Kalau yang makmum bengong, imam bacanya enak banget, baca suratnya. Sabbihisma rabbikal a'la, dia dengerin keenakan. Imam udah pengen habis dia, belum baca Fatihah. Wajib baca Fatihah sampai selesai. Tuh, ngelamun aja sih salatnya. Jangan imam ruku dia ruku, dia bukan masbuk. Kecuali tadi masbuk. Tuh, kalau masbuk boleh dapat kortingan tuh, walaupun nggak baca tuntas boleh. Imam ruku dia ruku. Ini tarawih keseringan nih. Imam udah baca Fatihah, kita duduk aja. Imam baca surat, kita bangun baru tuh. Iya, ini yang laguan kita ini. Imam baca surat, kita baru bangun. Imam kita baru diri sebentar, baru Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, ikut ruku lagi. Batal nggak sholat gitu tuh? Batal, nggak baca Fatihah. Karena Fatihah itu wajib. La sholata liman
nggak ada sholat bagi orang yang lam sholat liman qara'a bi Fatihal kitab. Nggak ada sholat bagi orang yang nggak baca Fatihah. Kalau mazhab Maliki, ini dengerin ya. Ada mazhab Imam Maliki mengatakan kalau jadi makmum Fatihah udah ditanggung imam, enak. Tapi kita bukan mazhab Maliki, kita mazhab apa sini? Mazhab Syafi'i. Tuh, beda. Kalau mazhab Bang Malik, dia apa tuh dia bilang? Fatihah ditanggung imam, mau masbuk, mau muafik, Fatihah tetap ditanggung imam. Jadi udah dengerin aja dia mah. Kalau mazhab Maliki, kalau kita nggak sah, beda. Kalau ada yang ngomong kan Fatihah udah ditanggung, ada hadisnya. Iya, itu mazhab Maliki yang make hadis itu. Kita nggak make. Gitu aja udah, kita beda mazhab. Jadi banyak sekarang ini pendapat dicampur-campur adukan nih. Di YouTube banyak tuh pendapat dicampur adukan. Kita tetap teguh dengan pendapat guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dari dulu alirannya apa? Mazhab Syafi'i, mazhab Bang Syafi'i ini, nama saya ini Bang Syafi'i. Ya. Dan juga Fatihah itu harus menjaga huruf-hurufnya. Jangan ada yang salah huruf-hurufnya. Jangan dot dibaca zo, wala zolin. Wah, batal itu. Wala zolin. Kecuali emang udah usaha nggak bisa-bisa. Alhamdulillah ngalamin lagi. Udah usaha nggak bisa-bisa itu nggak apa-apa, dimaaf. Tapi jangan catatan, dia jangan jadi imam selama masih ada yang bacaan bagus gitu. Kalau masih ada yang bagus, dia jangan jadi imam, suruh di belakang aja, ada makmum aja. Boleh dia jadi imam kalau semua jamaah sama semua kayak dia. Nah, boleh itu. Jadi yang bacaannya salah boleh jadi imam. Karena apa? Karena semuanya salah semua. Ya siapa yang mau maju kalau begitu? Nggak ada yang maju. Ya pinter semua kan begitu. Itu syaratnya, harus menjaga huruf-hurufnya. Dan juga harus menjaga tasdid-tasdidnya. Tasdidnya jangan apa yang nggak dijaga tuh. Ada 14 tasdid. Bismil di lam tasdid. Bismillahir dirahir rahmanir rahim. Tasdidnya jangan sampai salah. Tasdidnya lewat lagi. Iyaka nggak pakai tasdid, matahari artinya. Iyaka, matahari kami menyembah, matahari lu sembah. Iyaka, matahari kami sembah. Tapi yang benar pakai tasdid. Iyaka nak budu, hanya kepadamu nak budu kami menyembah tuh. Tasdidnya kurang artinya beda. Ini banyak. Dia ada pertanyaan dari Bang Mahrudin, banyak orang baca walad dolin. Lam tasdid di lam nggak dibaca tuh, bagaimana hukumnya? Dia ngurangin tasdid. Nggak sah bacaan Fatihahnya. Ustaz banyak tadi kita dengar ya. Walad dolin. Di lam ada tasdid nggak tuh? Di lam Fatihah di terakhir walad dolin. Tuh ada tasdid. Paling enggak dia tahan sedikit. Walad dolin. Jangan walad dolin. Lurus aja lurus. Nggak ada tasdid. Ini namanya ngurangin tasdid. Dalam Fatihah harus menjaga tasdid-tasdidnya. Perhatikan tasdidnya ada 14 tuh. Jangan apa ada yang kelolosan satu pun tuh. Ya. Dan juga tidak boleh berhenti yang lama. Berhenti yang lama nggak boleh. Kecuali uzur ya. Tadi uzur apa? Dia bersin, dia batuk. Tapi bersin dengan catatan, jangan dia baca alhamdulillah. Atau imam baca Fatihah amin, kita ikutin amin. Atau kemarin kita bahas imam sujud tilawah, boleh kita sujud tilawah tuh. Walaupun kita lagi baca Fatihah baru Maliki Yaumiddin, imam baca surat sujud tilawah, wasjud waqtarib. Kita ikut sujud tilawah ke bawah. Tadi Maliki Yaumiddin, bangun diri terusin lagi. Habis Maliki Yaumiddin apa? Hidinas sirotol, gimana habis Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin. Iya karena budu terusin lagi tuh ketika imam baca apa ayat tilawah. Atau banyak sunnah-sunnah ketika imam baca ayat, seperti misalnya imam baca sabbihis, kita sunnah baca subhana rabbiyal a'la. Kan imam baca sucikan Tuhanmu, kita jawab dengan subhana rabbiyal a'la. Boleh itu. Walaupun memutuskan Fatihah boleh. Kenapa? Karena itu zikiran yang masih ada hubungan dengan sholat. Atau imam baca ayat tentang azab, kita baca doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Boleh tuh. Kita mutusin Fatihah yang boleh tadi karena ada hajat. Hajatnya apa? Karena masih ada kaitan hubungannya dengan Fatihah, dengan apa? Dengan sholat. Yang nggak boleh zikiran yang nggak ada hubungannya dengan sholat. Contohnya dia bersin. Dia bersin ngucapin alhamdulillah, putus Fatihahnya batal. Karena apa? Bersin mengucapkan alhamdulillah itu nggak ada hubungannya dengan sholat tuh.
Dan juga Fatihah ini syaratnya dibaca dalam kondisi diri. Jangan baca buru-buru, udah pengen ruku, sisanya terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ngejar imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan. Fatihah syaratnya dibaca kondisi di diri. Jangan mau ruku atau bangun dari sujud udah baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Kondisi lagi diri. Dan juga syarat Fatihah harus didengar sama dirinya. Syarat Fatihah harus yusmi'u nafsahu, harus didengar sama dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dia dengar sama dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan, tapi kedengaran dirinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya seukuran telinga kita sendiri dengar tuh. Ini namanya rukun qauli. Syarat rukun qauli harus telinga sendiri dengar. Rukun qauli dalam sholat termasuk Fatihah. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah. Jangan melempem baik, diem baik, cuman kumat kami doang. Enggak sah gitu. Harus ada suara yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Enggak kudu samping kanan kiri dengar, tapi kalau kanan kiri pasti dengar dikit-dikit ya. Dengar suara apa itu? Gerieng-gerieng pasti ya. Karena dekat tetangga. Tapi yang jauh, jarak 2 orang 3 orang udah pasti nggak dengar tuh. Minimal dengar diri sendiri. Jangan kencang-kencang. Mau jadi imam apa jadi makmum kalau kencang-kencang kan gitu. Udah baca jadi makmum kencang-kencang, jangan kencang-kencang. Itu syarat-syarat Fatihah. Nah, sekarang yang kita mau bahas di kitab kita termasuk syarat-syarat Fatihah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana bacanya kemarin? Fa'in lahina. Fasdun fa'in lahina fil Fatihati lahnan yukhilul makna batalat sholatuhu. Ini termasuk syarat Fatihah, jangan salah yang merubah makna. Fa'in, maka jika dia lahana boleh, lahana salah dia fil Fatihah, di dalam Fatihah, lahnan kesalahan yang yukhilul makna, dia baca Fatihah salah dengan kesalahan yang merubah makna, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Wa in lam yukhillal makna sohat qiraatuhu, maka jika lam yukhilla, tidak kesalahan yang lam yukhilla, tidak merubah akan makna, sohat sah qiraatuhu, Fatihahnya benar tuh sah. Kalau yang lam yukhillul makna, kesalahan yang tidak merubah makna. Kesalahan yang merubah makna apa contohnya di sini? Falladzi yukhilluhu, kesalahan yang merubah makna, mislu, seumpama ayakula, seorang mengatakan an'amtu, dia baca an'amtu alaihim. Yang benar apa? Amta. Ini orang Arab, kadang orang kita mau udah nggak bisa gitu. Orang Arab kadang kebiasa ngomong tutu, ngomong tak susah, tutu gitu. Ada orang Arab diajarin tak susah, masih tutu aja gitu. Gitu, nggak apa-apa kalau dia emang udah susah mah, ya nggak? Kecuali dia sengaja. An'amtu bidomita, dengan domah tanya, au kasriha, dia baca an'amti. Tuh. Kalau an'amtu, aku memberi nikmat, kan seharusnya engkau memberi nikmat. Diganti, aku memberi nikmat. Wah, dia Tuhannya itu. An'amti, kamu perempuan yang beri nikmat, gitu. Salah juga tuh. Au yakulu, atau dia ngucapin iyaki, hanya kepadamu wahai perempuan. Itu Allah dibilang perempuan nama dia. Iyaki na'budu bikasril kafi, dengan baca kasroh kaf. Wallazi la yukhillu mislu ayakulu. Nah, yang boleh, yang enggak batal begini nih. Wallazi, yang la yukhillu, tidak salah yang tidak merubah makna seperti apa? La yukhillu, kesalahan yang tidak merubah makna, mislu seperti ayakula, seorang mengucapkan Rabbul alamin. Seharusnya di Quran apa tulisannya? Rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbul alamin. Itu nggak batal Fatihahnya, tetap sah gitu. Bidomil ba, dengan doma ba, au fathiha, atau fathah ba, rabbal alamin, alhamdulillahi rabbal alamin. Itu nggak apa-apa, tapi jangan dibaca ya. Misalnya dia nggak bisa, tapi jangan diikutin nih. Itu nggak apa-apa, maksudnya bacaannya nggak batal, tapi salah jelek, tapi kesalahan yang tidak sampai merusak bacaan Fatihah, Fatihahnya tetap sah gitu. Jangan diikutin, orang salah mau diikutin, jangan salah paham.
Aku dibilang kita nggak apa-apa, itu namanya kesalahan, tapi Fatihahnya nggak batal, tetap boleh lanjut gitu. Au yaqulu nasta'ina. Kalau di Quran nasta'inu dia baca nasta'inu. Wa iyyaka nasta'inna dia baca nasta'ina. Tuh enggak apa-apa. Bi fathin nuni dengan fathah nun. Asaniyati yang kedua. Bi fathin nuni dengan fathah nun asaniyati yang kedua. Au kasriha atau kasrinun nasta'ini dia baca nasta'ini. Walau qala seandainya dia mengucapkan walazolin, ini ada orang baca dot diganti zot, walazolin, ada nggak di sini yang begitu tuh? Walazolin, bagaimana hukumnya? Batolat sholatuhu, batal sholatnya. Ala arjahil wajhain, atas arjah pendapat paling kuat, wajhain dari dua pendapat. Berarti ada pendapat yang lemah tuh. Ada yang mengatakan tidak batal, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan, tapi dia wajib belajar tuh. Illa kecuali ayat juza, dia lemah anidot dari huruf dot. Illa kecuali ayat juza, dia lemah anidot dari baca huruf dot. Udah belajar walat dolin nggak bisa-bisa, walat zolin lagi, dolin diajarin sama gurunya, dolin zolin, ya ini tetap nggak apa-apa dah, udah nggak bisa mau diapain lagi, tapi dengan catatan ada janji imam nih model begini nih. Ba'da ta'allumi setelah dia belajar, tapi setelah belajar baru dianggap nggak apa-apa. Jadi kesalahan yang nggak dianggap apa-apa catatan setelah belajar. Kalau udah salah nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nah itu fatal tuh kita bilang. Anak kecil naik sepeda biar salah, kata emak bapaknya biarin, namanya juga belajar. Begitu juga kita salah dalam sholat kita, bacaan salah, nggak ada yang benar, bacaan Fatihah kita berantakan, tapi masih mau ngaji di sini malam Selasa, malam Rebo, mengaji Quran, nggak diapa-apain sama Allah. Kata malaikat ya gue nggak catat nih, orang salah semua. Kata Allah catat aja, namanya belajar nggak apa-apa, masih belajar. Gitu. Bocah naik sepeda jatuh, kita anggap apa? Ya, biarin namanya belajar kan begitu. Tapi kalau udah nggak ngaji bagaimana? Wah alamat udah. Ya udah nggak mau ngaji, di sini ada baca Quran. Tanya sama Ustadz Dadang nih malam Selasa malam Rebo, Ustadz bacaan Fatihah saya udah bener belum nih, coba dengerin gitu, minta dengerin. Kita mukalaf ada kewajiban ya, selain kewajiban buat diri kita, kewajiban buat anak bini kita tuh ajarin. Bagaimana dia belum bisa, anak bininya bagaimana? Kalau dia belum bisa, anak bininya suruh ngajarin ke orang lain. Bini serahin ke ustadz, ke ustazah tuh, wajib, hukumnya wajib. Nggak dikerjain dosa nggak? Dosa. Kalau emang dia sanggup ngajarin sendiri, ajarin sendiri. Kalau nggak sanggup, serahin ke mana? Ustazah. Anak kita serahin tuh, ngajarin bagaimana Al-Fatihahnya bagaimana. Jangan, tong lu udah bisa ngitung belum? Jangan gitu doang ditanyain. Tong lu udah bisa pelajaran bahasa Inggris belum? Jangan itu doang, Fatihahnya tanyain. Fatihahnya gimana? Hukum-hukumnya, tasdid-tasdidnya itu penting itu. Ya, makanya sahabat kalau lagi kumpul nih Nabi belum datang, ijlis bina, wahai para sahabat, ijlis bina, duduk sini, duduk mari bersama-sama kami, ijlis bina, nu'minu sa'atan, akan bertambah nanti amaliyah keimanan kita gitu. Akan kita tambahin, ayo duduk mari, ijlis bina, mari duduk bersama kita bentaran aja lama-lama. Ngaji berapa lamanya sih duduk? Nu'minu saatan, kita tambahin amaliyah iman kita gitu. Bagaimana kita biar bener amaliyah iman kita tambahin. Kita di sini kita ngaji tuh sahabat tuh sebelum datang sahabat gero-geroin para teman-teman gitu, digero-geroin begitu tuh. Geroin, tau gak geroin? Ijlis bina, ayo duduk mari bersama kami. Ijlis bina, nu'minu, kita tambahin amalan iman kita saatan, sebentar aja kita tambahin. Jangan nonton TV dulu, ayo ngaji dulu sebentaran aja gini. Ajak orang-orang. Ini suaranya lagi ini nih, lagi batuk kayak kemarin, lagi konslet. Jadi kewajiban tuh orang tua wajib, selain kita wajib belajar, kita juga punya tanggungan. Kalau udah nikah wajib didik anak istri bagaimana supaya benar baca Fatihahnya, bukan kita doang.
Paslun fa in lam yusinil Fatihata qara'a bi qadriha. Pasal fa in lam yusinil Fatihah, maka jika tidak bisa membaguskan Al-Fatihata, bacaan Fatihah, qara'a, dia membaca bi qadriha, dengan seukuran Fatihah. Ini orang masuk Islam nih, baru masuk Islam, dia nggak bisa baca Fatihah, atau dia baru bisa Bismillahirrahmanirrahim doang. Ustadz baru baca Bismillahirrahmanirrahim doang. Ya udah dia baca Bismillah seukuran huruf Fatihah. Huruf Fatihah ada 156. Udah baca Bismillahnya huruf, misalnya Bismillah ada berapa huruf? Bismillah katakan ada 15 huruf. Berarti dia hitung aja, tambahin supaya jadi 156. Bagaimana caranya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang-ulang aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisanya baru itu doang. Jadi kata apa-apa. Orang baru masuk Islam wajib harus belajar, wajib harus bisa. Jangan, baru masuk Islam. Ya enggak? Fa in lam yusinil Fatihata qara'a bi qadriha min ghairiha. Maka jika tidak bisa membaguskan Al-Fatihah, akan bacaan Fatihah, qara'a, dia membaca dengan seukurannya, min ghairiha, dari selain Fatihah. Tuh. Dia bisa baca surat apa doang? Alhamdulillah doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah baca aja alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baru masuk Islam belum bisa. Mulutnya masih kaku, ya enggak? Enggak apa-apa, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin doang. Tapi seukuran ayat, ada berapa jumlah huruf Fatihah tuh? Seukuran harus sama. Misalnya 155 huruf, kita reken hitungannya kira-kira berapa kali dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Fa in lam yuhsin say'an minal Qur'ani ata minal askari. Fa'in, maka jika lam yuhsin, tidak bisa membaguskan say'an, sesuatu pun, dia nggak bisa baca apapun, minal Qur'an, daripada Qur'an, ata, dia mendatangkan minal askari, daripada zikir, kat tasbih. Fatihah belum bisa, udah diajarin sama ustadznya. Nah baru masuk Islam ya, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa dia. Udah baca tasbih aja subhanallah bisa nggak? Ya bisa, kalau subhanallah mah sering dengerin di musola, di masjid, speaker. Subhanallah, subhanallah. Udah baca aja subhanallah, 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 subhanallah. Tuh, ini buat kita nih, ngajarin orang yang baru masuk Islam begitu. Jangan dipaksain dia harus bisa. Tuh. Wa tahlil, boleh juga seperti tahlil, la ilaha illallah wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Bi qadri, dengan seukuran ayatil Fatihah, seukuran ayat Fatihah. Bi qadri ayatil Fatihah, dengan seukuran ayat Fatihah. Fa ilam yusin syai'an minal azkar. Fa in lam yusin, maka jika tidak bisa membaguskan syai'an, sedikit pun, sesuatu pun, minal askari, daripada zikir-zikir, dia nggak bisa membaguskan. Baca apa aja nggak bisa nih, baru masuk Islam namanya ya. Baca apa aja nggak bisa dia. Zikir nggak bisa, tahlil nggak bisa, Fatihah udah diajarin nggak bisa. Bagaimana dia? Wadokol waktu udah sempit. Ini asar tinggal 20 menit lagi. Dia belajar udah tinggal 10 menit. Ini udah mau habis waktu asar. Bagaimana? Udah sholat aja. Udah masuk Islam dia, sholat aja. Terus bagaimana? Waqafa biqadril qiraati. Dia berdiri seukuran baca Fatihah. Baca Fatihah lamanya berapa menit kira-kira? Ada nggak 1 menit? Dia diri seukuran 1 menit tuh. Baru masuk Islam, dia belum bisa baca Fatihah, belum bisa zikir apapun, dia belum bisa. Udah dia diri aja. Diri aja udah. Udah diem aja udah. Belum bisa baca apa-apaan. Diem aja udah. Yang penting dia sholat. Sumayar kau, kemudian dia ruku. Rukunya juga ruku belum bisa apa-apaan. Udah ruku aja, diem aja udah rukunya. Belum bisa baca apa-apaan, baru masuk Islam gitu. Wa yujzi'uhu, dan mencukupi akan dia sholatuhu. Sholatnya mencukupi akan dia tuh. Dia udah menunaikan sholat. Ini buat para ustadz nih yang bagaimana ngadepin orang yang baru masuk Islam tuh. Gimana kalau dia belajar belum bisa, waktu udah hampir sempit, belum bisa juga, dia bisa zikir, dia bisa satu ayat baca terus gitu. Emang belum bisa baca apa-apaan, udah diem aja seukuran baca Fatihah tuh. Wa yujzi'uhu, mencukupi akan dia sholatnya. Tapi dengan catatan, in lam yakun farroto, in jika lam yakun tidak adalah dia farroto, main-main fit ta'alum, dia tidak main-main di dalam belajar tuh. Kayak kita nih udah nggak bisa, nggak mau ngaji, itu namanya main-main.
udah nggak bisa, nggak mau ngaji, itu namanya main-main. Ketika kita salah, diapain tuh? Salah, ya salah, nggak sah sholat kita tuh. Ketika kita main gitu, udah tahu Fatihah nggak bisa, salah mulu, tapi nggak mau ngaji, bagaimana hukumnya tuh sholatnya? Nggak sah tuh. Tapi kalau orang yang salah tapi masih mau ngaji, bagaimana hukumnya? Masih dianggap, dipastikan diterima tuh. Fa in kana farroto fi ta'allumi, maka jika kana adalah dia farroto, main-main. Farroto itu main-main, enggak serius. Farroto, dia enggak serius tuh. Fi ta'allumi, di dalam belajar, wajabat al-i'adatu, wajib dia mengulang tuh, dia kodoin semua tuh selama dia tadi enggak belajar baca Fatihah. Wa ala takdirin, dan atas semua yang diperkirakan tadi tuh, semua yang diperkirakan yang di atas tadi, dia baca seukuran ayat, seukuran zikir, dia diri tuh. Wa ala kulli takdirin, itu semua ukuran-ukuran yang di atas tuh, ala kulli takdir, semua ukuran yang di atas, dia baca zikir seukuran ayat, itu semua apa? Mata tamakana, kapan saja, mata itu artinya kapan. Mata tamakana, kapan saja dia bisa minat ta'allumi, dari belajar, wajaba alaihi ta'allumul fatihati, wajib alaihi, atas dia ta'allumul fatihah, wajib dia belajar Fatihah. Kapan dia ada kesempatan belajar Fatihah, wajib dia belajar Fatihah tuh. Kita bilangin, ente kan baru masuk Islam, ya ente sholat nggak apa-apa saat ini, tapi ente harus belajar, jangan diem aja. Kalau ente nggak belajar, dosa, harus belajar. Kalau ente nggak belajar, nanti ente kena suruh ngulang tuh ibadah-ibadah yang lain. Udah ente belajar aja, udah sambil belajar. Ini dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Indonesia. Gua kalau bacanya segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam, terus apa lagi? Malik Yaumiddin, Raja, Hari Pembalasan. Kalau itu mah gue bisa bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arab gue nggak bisa. Bagaimana? Boleh nggak? Gitu hukumnya di sini. Amma iza kana yuhsinul fatihata, amma adapun iza, apabila kana adalah dia yuhsinul fatihata, membaguskan bacaan Fatihah, bil ajamiyah, dengan bacaan selain Arab. Ajamiyah itu dengan bahasa selain Arab, dia bahasa Indonesia bisanya. Segala puji bagi Allah, bisanya begitu dia. Bagaimana? Wala yuhsinuha, tidak bisa dia membaguskan akan Fatihah bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Fala yajuzu, tidak boleh lahu baginya qiraatuha, bacaan Fatihah bil ajamiyati, dengan selain bahasa Arab. Nggak boleh itu dengan bahasa ajamiyah. Bahasa ajamiyah itu bahasa apa? Bahasa selain Arab. Nggak boleh. Bal huwa ajizun, walaupun dia lemah, walaupun dia nggak bisa, bisanya cuma bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Indonesia. Mendingan diem kayak tadi caranya, atau zikir doang, baca subhanallah, jangan pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Cina, jangan pakai bahasa Cina lagi, jangan. Payati, ya kalau begitu dia bagaimana? Payati bil badali, maka dia mendatangkan bil badali, dengan pengganti, atau dengan pengganti yang tadi disebutin tuh, dengan zikir, atau dia hafalnya satu ayat aja dia baca, alama zakarnahu, atas apa yang kami sebut. Bagaimana kalau dia bisa baca bahasa Arab nih? Dia bisa baca bahasa Arab. Ini nggak ada di kitab ini. Tambahan, dia bisa baca bahasa Arab, tapi dia nggak hafal. Wajib dia tulis tuh. Wajib dia tulis. Ketika sholat dia pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wajib dia tulis tuh. Kalau dia emang bisa baca Arab. Baca Arab bisa, tapi dia nggak hafal. Dia wajib tuh tulis tuh. Atau emang dia, kalau bahasa Indonesia jangan ditulis dah, takutnya merubah makna. Kalau bahasa Arab dia bisa baca, tapi dia nggak hafal, wajib dia tulis tuh. Dia tulis sambil pegang tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim gitu. Summa ba'dal Fatihati yaqra'u suratan ba'da suratin. Pasal
Kemudian setelah Fatihah yaqra'u, dia membaca suratan, satu surat, au ba'da suratin, atau sebagian surat. Boleh baca satu surat atau sebagian surat. Tapi afdolnya satu surat full walaupun pendek daripada sebagian surat. Afdolnya begitu, nanti dijelasin di sini. Boleh baca satu surat, boleh baca sebagian surat. Wazalika sunnatun, itu semua bacaan surat sunnatun, hukumnya sunnah hayat. Dalam hukum sholat namanya sunnah hayat. Dia nggak wajib sujud sahwi, nggak disunahkan sujud sahwi. Lau seandainya tarokahu, dia meninggalkan bacaan surat, sah sholatnya. Ini imam nggak baca kul huwallahu ahad, lupa waladhdallin, ruku, langsung ruku, udah biarin aja dia ruku, jangan pakai dikata apa-apa. Subhanallah, imam balik, batal sholatnya semua. Itu sunnah. Jadi imam lupa, imam lagi kebanyakan pikiran kali imam ya, waladhdallin, Allahu akbar, makmum subhanallah. Kalau dia balik dari yang wajib ke yang sunnah, hukumnya batal. Sama kita bilang kemarin sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri takbir 7 kali sunnah. Imam lupa, takbir baru sekali. Allahu akbar, baca istiftah langsung alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Makmum ribut banget di belakang. Subhanallah. Jangan, udah diemin aja. Gitu. Jangan dikata apa-apa, udah. Sunnah ini nggak baca juga nggak apa-apa. Gitu. Nah udah lupa mau dikata apa, udah kelewat. Jangan sampai ngerjain yang wajib balik ke sunnah, batal tuh. Sama kayak kita doa istiftah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tadi belum baca Allahu akbar kabira. Oh, ulangin lagi lah. Allahu akbar kabira, alhamdulillah. Batal sholatnya, jangan. Kalau udah ngerjain sunnah, udah ngerjain wajib, Fatihah, jangan kembali ke sunnah. Itu rumusnya begitu. Kalau udah ngerjain yang wajib, jangan kembali ke sunnah. Imam lupa kunut, udah sujud, udah biarin aja, jangan kata apa-apa. Ya, boleh subhanallah ngingetin doang, nanti sujud sahwi gitu. Jangan maksain imam nyuruh bangun, subhanallah. Ada beberapa kasus begitu tuh. Imam udah nahan, makmum berisik banget, akhirnya dia bangun juga tuh. Ya Allah, batal sholatnya semua tuh. Imamnya nggak kuat, nggak teguh pendiriannya dia. Kata makmumnya, imam goblok banget, udah subhanallah kagak bangun-bangun. Ya lu yang goblok, bukan imamnya. Ya, kata dia, imamnya goblok banget, udah subhanallah kagak bangun-bangun. Dia bukan imamnya yang salah, lu yang salah. Wala yasjudu li sahwi. Tuh, kalau bacaan surat dia lupa nggak usah sujud sahwi, nggak sunnah. Wasawaun kanati sholatu fardiyatan au nafilatan. Sawaun, sama aja, kanati sholatu adalah sholatnya itu fardiyatan, sholat fardu, au nafilatan, atau sholat sunnah, tetap sunnah hukumnya. Wala yustahabu qiraatu surati fi sholatil janazati. Wala yustahabu, tidak disunahkan qiraatu surah, membaca surat fi sholatil janazah. Sholat jenazah nggak usah baca surat, sholat jenazah baca surat. Ini ada di YouTube lagi rame nih ya. Sholat jenazah pakai ruku. Wah, ada lagi nih. Surat aja nggak usah baca, ada tuh. Pegawai rumah sakit sholat jenazah pakai ruku. Ada lagi viral itu, sholat jenazah pakai ruku. Surat aja kagak dibaca. Karena apa? Karena dia sunnah ringkas, jangan dilama-lamain. Ya, sholat jenazah itu dipercepat, jangan dilamain. Makanya kita kalau mayat, bagaimana ada kita bagaimana menghadapi mayat, langkah-langkahnya apa yang pertama kita iniin? Matanya pejamin tuh. Kalau emang udah dipastikan dia meninggal, matanya pejemin, buru-buru. Kenapa? Kalau udah kaku melotot aja ntar. Mau saudara kita melotot aja gini. Serem. Jangan lupa diikat nih rahangnya nih. Langsung diikat buru-buru nih rahang. Kalau udah kaku mangap aja dia. Udah, orang biar cakep kayak apa kalau udah mangap, jelek ya enggak? Artis cakep kayak apa kalau udah mangap aja? Jelek. Tuh buru-buru tuh ketika keluarga ada yang meninggal, apa itu? Matanya dipejemin, rahangnya buru-buru diikat tuh. Biasa pakai apa ntar? Kain ya? Iya, potongan kain lah, bagaimana caranya
Hah? Lagi cengap-cengap dikit. Apa tuh? Lah jangan ya udah dipastiin meninggal dulu. Udah dipastiin meninggal baru tuh. Jangan lagi cengap-cengap diikat. Wah lu kira gua udah mati, gua belum mati. Gitu. Nanti kita bahas tuh tahapan bagaimana kita ngadapin jenazah gitu. Ini udah Isya belum? Udah masuk ya? Ya, kita lanjutin nanti ya. Di sini terakhir wala yustahabu qira'atu surah fi sholatil janazah ala asohil wajah.